Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember ingin memberikan tutorial tentang bagaimana cara membuat layout peta di ArcGIS atau biasa kita kenal dengan proses layouting peta. Yuk kita langsung masuk aja ke tutorialnya. Let's check it out. Oke, halo semuanya. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara kita membuat layout peta. Jadi pertama-tama yang kita butuhkan adalah save file atau project yang telah kita kerjakan. Misalnya di sini saya mempunyai project berupa data SHP Kecamatan Songgon di Banyuwangi yang telah saya isi dengan data fasilitas pendidikan dalam atribut tabelnya. Untuk yang kedua, kita membutuhkan data spasial atau SHP dengan luasan yang lebih luas. Misalnya di sini kita bisa menggunakan data kecamatan ataupun data desa se-Indonesia. Baik, di sini saya akan menggunakan data desa se-Indonesia agar kita bisa melihat penampilan petanya pada data yang lebih luas. Sebentar teman-teman, Indonesia desa. Pembuatan layout ini bisa kita sesuaikan dengan SNI ataupun standar nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dalam pembuatan peta. Untuk SNI-nya sendiri teman-teman bisa akses di internet dan juga download bagaimana cara layouting peta, ketentuan-ketentuannya, font apa yang digunakan, dan juga bagaimana peletakan masing-masing item dari layout peta. Oke, itu nanti saja saya jelaskan. Selanjutnya kita akan masuk ke layout view. Oh ya, ini tadi adalah data view. Selanjutnya kita akan masuk ke layout view. Nah, oke. Ini layout view. Kenapa tampilannya masih portrait? Karena kita belum men-setupnya atau kita belum mengaturnya. Kita dapat mengaturnya dengan file, pilih file, kemudian pack and print setup. Kita pilih yang biasanya kita akan buat peta dengan ukuran A3 dan kemudian kita buat landscape. Kita klik OK. Nah, sudah jadi. Nah, ini adalah tampilan petanya. Oke, mengitari kotak ini. Jangan salah ya teman-teman, kotak terluar di sini adalah kotak ujung kertas, sementara kotak yang saya buat ini adalah garis tepi. Jadi jika teman-teman tidak membuat garis tepi, maka tidak akan terdapat garis tepi dan akan langsung menuju ke kotak terluar atau garis terluar dari kertas. Kita buat no color, lalu outline-nya kita buat hitam, kita apply. Oke, kita sesuaikan terlebih dahulu. Kita akan membuat keterangan di sebelah kanan sini. Keterangan di sini dapat berupa item-item yang terdapat pada peta. Misalnya di sini adalah nama instansi, logo, jenis project, dan juga arah mata angin. Dan urutannya akan saya tampilkan sebentar lagi. Oke, kita buat kotak-kotak terlebih dahulu. Sini. Oke, kita buat lagi. Nah, oke. Ini nantinya akan berisi informasi tentang peta ini tersebut. Baik, yang pertama biasanya kita akan memasukkan nama instansi dan juga logo. Sini teman-teman bisa memakai logo instansi teman-teman. Misalnya di sini saya akan masukkan logo universitas saya. Kita klik insert, kemudian pilih picture. Kita pilih di
logo. Kita cari logo. Nah, ini adalah logo universitas saya. Kita letakkan di sini. Lalu kita akan membuat teks yang berisi nama instansi kita atau dari mana kita berasal. Baik, sebentar teman-teman, sepertinya tadi saya ada kendala. Nah, ini bisa kita atur dengan zoom ataupun memperbesar teksnya. Pada pembuatan peta biasanya kita menggunakan font Arial Narrow. Nah, seperti ini teman-teman, dan kita lalu klik full. Kesan lebih rapi, kita rapikan dulu lambangnya. Oke, sudah seperti ini. Teman-teman dapat mengatur tinggi rendahnya atau jauh atau dekatnya ini melalui klik di peta ini. Namanya adalah guide atau petunjuk. Bisa auto snapping nanti. Oke, setelah selesai, yang kedua kita akan memberikan keterangan berupa nama project ataupun jenis projectnya. Karena ini merupakan tugas kelas, maka saya akan memberikan tulisan berupa mata kuliah saya atau komputasi perencanaan. Oke, selanjutnya di kotak nomor 3 kita akan meletakkan judul peta yang kita buat. Nah, ini kita akan menampilkan judul. Kita ubah lagi seperti biasanya, seperti tadi. Kita berikan judul. Misalnya di sini saya akan membuat peta fasilitas pendidikan. Lalu kita pilih fontnya. Oh iya, kita letakkan di tengah terlebih dahulu. Oke. Fokus. Nah. Oke. Selesai. Bisa kita lanjut ke kotak selanjutnya. Di sini kotak selanjutnya biasanya berisi keterangan berupa arah mata angin, skala, dan juga bar, scale bar. Akan saya contohkan bagaimana cara menambahkan item-item tersebut. Pertama kita akan menambahkan skala atau mata angin terlebih dahulu saja deh, biar lebih menarik. Kita akan menambahkan mata angin. Kita klik OK. Nah, ini dia. Kita akan di sini. Ini bisa kita kecilkan lagi. Kita tarik ke atas. Kita new color. Oke, seperti biasanya kita atur. Lalu kita pilih scale bar. Teman-teman bisa klik insert lalu pilih scale bar ya. Kita pilih style yang nomor 2, alternating scale bar to. Kita klik OK. Karena saya biasanya sering menggunakan ini, jadi saya lebih suka menggunakan ini, teman-teman. Karena itu satuannya mil, bisa kita ubah dengan cara properties di scale bar-nya.
Nah, scale and units kita buat meter ataupun kilometer deh. Oke, kita apply tujuan. Oke, nah sudah selesai. Lalu selanjutnya kita akan membuat skala. Kita klik insert, kemudian klik scale text. Nah, di sini kita membuat skala. Kita klik OK. Karena satuannya cm dan kilometer, kita langsung kita letakkan. Ataupun jika teman-teman ingin mengeditnya, kita bisa klik properties. Ini kita pilih scale text yang kita inginkan. Sini misalnya cm ke kilometer. Oke, formatnya juga bisa teman-teman pilih. Kita gunakan Arial Narrow dengan ukuran font 16. Oke. Untuk angkanya kita bisa ubah ini, maka otomatis angka di sini akan berubah. Kita bisa zoom in dan zoom out layar ini, maka angka di sini di skalanya juga akan berubah, teman-teman. Oke, setelah selesai, selanjutnya di sini kita ada peta insert atau peta orientasi. Nah, bagaimana cara membuatnya? Bentar, teman-teman. Kita akan berikan keterangan dulu mengenai peta orientasinya. Oke, kita pilih teks dan kita klik peta orientasi. Kita besarkan, lalu kita ubah fontnya menjadi Arial Narrow. Dan kita put biar sama dengan font yang lain. Nah, untuk menggrafikannya kita bisa menggunakan ini untuk pembatasan terusnya bersama panjang sebelah. Oke, nah ini ada yang kurang rapi, bisa kita rapikan mana. Nah, ini juga rapi. Oke, orientasinya kita masukkan dulu, kita klik insert, peta orientasinya, kemudian kita pilih peta frame. Nah, tapi sebelum itu akan kita olah terlebih dahulu data pada peta ini menjadi data pendidikan terlebih dahulu, agar nanti sekalian kita bisa memasukkan legendanya, teman-teman. Oke, kita klik dulu yang di Kecamatan Songgon Banyuwangi. Kita klik properties, kemudian pilih simbologi, kita pilih kategoris. Teman-teman bebas ya, bisa memilih kategoris, quantities atau chart sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Di sini saya akan mencoba quantities, value-nya saya ubah menjadi SDN, dan juga labelnya saya ubah jadi angka-angka yang lebih pasti dan kisaran, tapi akan saya ubah menjadi angka seperti tidak apply. Oke, karena selisihnya hanya satu ya, teman-teman. Nah, itu untuk sudah jadi. Selanjutnya kita akan insert data frame. Kenapa warnanya kurang menarik ya, teman-teman? Bisa kita ubah dengan mengubah color ramp, kita ubah menjadi warna yang lebih menarik, seperti apa ya, ini saja, teman-teman. Kita apply dan oke. Apakah sudah nampak, teman-teman? Oke, karena mungkin masih ada bug aplikasi atau apapun itu,
kita bisa lanjutkan dengan membuat data frame. Kita klik insert, lalu kita klik data frame. Nah, di sini ada new data frame. Nah, sudah muncul semuanya teman-teman. Sini ada new data frame, akan kita letakkan di sini. Nah, kita beri kotak dulu mungkin rapi. Oke, ya, no color, kemudian hitam, kita oke. Kita frame-nya sedikit kita kecilkan, tidak sama dengan kotak tersebut. Oke. Sudah selesai. Nah, di data frame ini akan kita isi sama seperti isi peta, tetapi dengan luasan yang lebih luas agar kita tahu orientasi daerah yang kita pilih itu di daerah mana. Jadi kita akan masukkan ini, kita akan kopikan. Bisa teman-teman langsung drag di new data frame. Nah, akan muncul. Kemudian kita pilih yang Indo region, juga muncul juga. Nah, itu teman-teman akan sama. Kita zoom out terlebih dahulu, lebih luas daripada peta yang kita tampilkan, atau skalanya lebih besar. Nah, oke. Karena ini wilayah laut, kita dapat mengakali wilayah laut tersebut dengan cara membuat kotak. Kita akan membuat kotak warna biru dan akan kita letakkan di belakang peta ini untuk membuat lautnya teman-teman. Kita akan pilih warna biru tanpa outline ya tentunya. Kalau kita apply, oke. Kemudian kita order, kita pilih send to back. Nah, sudah jadi teman-teman. Seperti itu banyak. Untuk kotak birunya mungkin kurang presisi, kurang mepet data frame-nya teman-teman. Nah, sudah sekali. Oke, selanjutnya apa yang terakhir? Ya, kita akan buat legenda. Kita buat kotak terlebih dahulu seperti biasanya. Sini. Nah, kurang presisi ya teman-teman. Teman-teman bisa lebih presisi lagi, jangan seperti saya karena saya hanya memberikan contoh dan saya usahakan semaksimal mungkin agar bisa teman-teman mengerti dan juga bisa rapi. Oke. Kita akan buat legendanya. No color seperti biasa dan kemudian kita pilih. Kita klik OK. Oke. Kemudian kita insert lalu kita pilih legend. Teman-teman jangan khawatir jika data teman-teman tiba-tiba hilang seperti ini karena biasanya itu hanya bug dari aplikasi ArcGIS, misalnya karena lemot ataupun device teman-teman yang kurang memadai. Teman-teman tetap santai saja dan sabar. Oke, ini sudah jadi bentuknya. Kita coba ambilkan full ini. Nah, kelihatan kurang rapi legendanya. Akan kita rapikan lagi teman-teman. Kita kecilkan terlebih dahulu. Caranya adalah cara merapikan legendanya dengan kita klik kanan, kemudian kita convert to graphic, kemudian kita pilih kenapa ini?
Nah, sebenarnya kita klik, kemudian kita pilih ungroup. Setelah tadi kita convert to grafik, kita pilih ungroup. Nah, ini teman-teman dapat sesuaikan sendiri legendanya sesuai dengan keinginan teman-teman. Yuk. Nah, oke, muncul. Kita klik legendanya, kita yang ini dirubah kualitasnya juga. Oke, kemudian kita ikon lebih detail. Bisa kita geser. Nah, seperti ini. Teman-teman dapat mengubah datanya menjadi lebih lengkap karena ini hanya SDS saja yang saya tampilkan. Saya tidak menampilkan semua datanya. Teman-teman nanti bisa menampilkan SD, SMP, SMA seperti itu teman-teman. Oke, karena sepertinya sudah selesai. Ya, kita akan menampilkan labeling atau nama dari tiap-tiap daerah atau tiap-tiap desa di kecamatan yang kita pilih. Kita pilih klik kanan, kemudian di sini, lalu kita pilih properties. Ini sudah muncul layar properties, kita pilih label. Nah, ini ada desa, kita klik centang yang label feature in this layer. Kita langsung apply dan oke. Oke, ayo. Ini masih muncul teman-teman. Kayaknya kurang rapi ya. Kita rapikan sendiri teman-teman. Ini bisa ke atas. Muncul tulisannya karena kurang jelas, bisa kita edit lebih dahulu namanya. Pun kita besarkan ya, ini kita besarkan mencapai skala 1:. Skala yang baik itu yang bisa memudahkan pembacanya teman-teman. Nah, ini kita buat skala 1:100. Ini usahakan sama ya teman-teman, yang atas ini dengan layout petanya. Nah, ini kita sesuaikan, kita samakan dengan bawah. Selesai. Mungkin untuk petanya bisa kita, peta orientasinya bisa kita lebih ke bawahkan lagi atau bisa kita lebarkan lagi karena masih tersisa ruang di sini. Oke, teman-teman harus sabar untuk membuat peta karena perlu telitian yang tinggi agar peta kita benar-benar lurus. Dan selanjutnya akan ada step yang terakhir, yaitu pembuatan grid. Seperti apa itu pembuatan grid? Nanti akan saya contohkan.
Nah, untuk lautnya kita setting ke oke, ya. Itu muncul daerahnya, nama-namanya. Oke, selanjutnya adalah untuk yang di peta orientasi kita munculkan nama-nama dari ini juga, teman-teman. Kita bisa langsung klik kanan, kemudian kita pilih yang label tiket. Nah, muncul namanya. Kalau yang di Indonesia juga bisa kita langsung munculkan dengan klik label tiket. Akan muncul di sini. Nah, itu foto nama-namanya. Karena terlalu rumit, tampaknya terlalu banyak ya teman-teman. Kita bisa hilangkannya di sini. Kita hanya saja dan munculkan yang ada di daerah penelitian kita. Ini saja kita munculkan. Nah, sudah muncul teman-teman. Ini kita akan membuat grid. Kita pilih data frame-nya. Kita klik kanan, kemudian properties. Kita pilih grids. Kita pilih new grid. Nah, kita pilih ganti judul. Kita klik next. Kita 30 second, tiap 30 second. Boleh kita pilih 30 second. Oke, kita klik. Oh, ini stylenya bisa kita ganti. Saya biasanya sering menggunakan tick max and labels. Kita klik next. Oke, ingat berarti finish apply. Oke, ini masih proses teman-teman. Nah, ini tandanya kenapa terlalu banyak ini, karena terlalu rapat teman-teman. Karena kita milih 30 second tadi, sepertinya terlalu rapat. Jadi kita bisa properties, kita ubah intervalnya dari 30 menjadi, di sini kita pilih satu lagi, kita apply. Oke, dan kita apply lagi. Apakah masih rapat? Nah, sepertinya sudah tidak terlalu rapat teman-teman. Lalu karena ini tidak rapi, saya akan rapikan dengan memiringkannya sesuai dengan petanya. Kita pilih style. Nah, kita pilih ini, properties. Intervalnya kita pilih satu seperti di sini satu, di sini 20. Settingnya sudah sama, lainnya labels sudah benar, labelsnya oke. Kita lihat, tidak perlu kita akses, kita sentuh bordernya, kita proses pilih warna hitam, oke. Kita set oke, langsung oke, kemudian apply. Sudah berganti teman-teman. Nah, sudah berganti di samping ya teman-teman. Lalu kita klik oke lagi. Kalau seperti ini akan tampak lebih rapi teman-teman. Oke, sudah. Untuk yang sebelah sini lagi. Akan seperti ini. Oke. Terlalu banyak ya teman-teman. Oke, kita ganti ini. Ini kita posisi.
kita bisa hilangkan semuanya. Ini petanya sudah jadi teman-teman. Mungkin jika triknya menurut teman-teman terlalu rapat, teman-teman bisa menaikkan angka interval yang tadi telah saya atur. Kita sesuaikan dengan selera teman-teman sendiri. Nah, ini sudah jadi teman-teman petanya. Bisa langsung kita ekspor map dan bisa langsung kita simpan. Oke, biasanya saya lama dalam membuat layout karena saya benar-benar memperhatikan bagaimana nanti layout ini benar-benar baik. Tapi karena ini tutorial singkat dan ingin mengenalkan teman-teman bagaimana memahami pembuatan layout, teman-teman bisa improve sendiri nanti. Biasanya saya dalam membuat layout membutuhkan waktu yang lama karena benar-benar detail dan juga tidak ada kesalahan. Untuk SNI-nya nanti teman-teman bisa download di Google di data GIS mengenai SNI pembuatan layout peta. Oke, sepertinya itu saja yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa teman-teman bisa hafalkan urutan dari item-item dalam layout peta. Oke. Baik, selanjutnya teman-teman kita akan ekspor petanya, tapi sepertinya ada yang ketinggalan. Apakah teman-teman bisa menebaknya? Ya, di sini yang belum kita masukkan adalah spatial reference-nya. Nah, kita akan masukkan data spatial reference-nya melalui insert. Tapi sebelumnya akan kita sediakan tempatnya terlebih dahulu di sini. Mungkin bisa kita kecilkan dulu. Kita geser ke bawah. Kita siapkan spatial reference-nya. Kita kecilkan aja ini. Oke. Posisinya betul lemah dia teman-teman. Oke. Bisa kita sesuaikan dengan perkecilnya. Kita kecilkan dulu. Jika ukurannya sama ya teman-teman, karena akan terlihat lucu nanti kalau kita sama. Ini kita rapatkan lagi, contohnya cukup. Ini teman-teman, maaf karena aksesnya saya mengalami sedikit kendala, jadi agak lemot. Oke, sudah selesai. Ini sudah kita kecilkan kotaknya. Ini kita akan mengecilkan di bagian peta insertnya atau peta orientasinya akan kita kecilkan. Oke. Lalu di sini akan kita buat kotak lagi yang berisi data spatial reference. Sini ada dua kotak teman-teman, sebelah kiri dan juga di sebelah kanan.
Yang kiri untuk tempat spasi reference dan yang kanan untuk tempat sumber petanya atau sumber SRP-nya. Tapi lokal terlebih dahulu. Oke, kita klik OK. Sama untuk yang ini kita pilih nukar juga. Oke, pilih hitam. Oke, selanjutnya kita insert, kita pilih dynamic text, lalu kita pilih coordinate system. Maka akan muncul teman-teman. Nah, di sini. Karena terlalu banyak, ini sebenarnya yang kita butuhkan hanya koordinat sistemnya, datum, dan juga unitsnya. Jadi akan kita tulis ulang. Kita tidak bisa langsung mengeditnya karena di sini jika kita edit tampilannya berupa format seperti perintah dan bukan tulisan langsung. Jadi kita tidak bisa langsung menghapusnya. Jadi akan kita tulis ulang. Di sini kita tulis. Oke, kita tulis di sini. Teman-teman, ini masih saya macet. Nah, ini sudah bisa. Kita tulis. Ya baik teman-teman, ini sudah jadi spasial reference-nya. Kita memakai koordinat sistem WGS 1984 dengan UTM zone 50S karena kita berada di Banyuwangi. Oke, selanjutnya di sebelah kanan kita akan memasukkan sumber peta atau sumber SOP kita dalam mengerjakan peta. Di sini saya menggunakan baik, selanjutnya di sebelah kanan kita akan memasukkan sumber peta. Di sini sumber peta dapat kita masukkan data SAP kita dapat dari mana dan juga SAP apa saja yang kita gunakan. Ini akan saya gunakan SAP Kecamatan Anggon. Yang kedua SAP Desa Indonesia. Dan yang ketiga saya menggunakan BPS, data dari BPS Kabupaten Banyuwangi.
untuk mengetahui jumlah fasilitas pendidikannya. Kita klik OK. Nah, sudah tampil teman-teman. Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba hati saya semut sekali ya. Juga. Nah, oke, udah selesai teman-teman. Sepertinya ini saja yang ingin saya sampaikan mengenai tutorial cara membuat layout peta. Karena semua item-itemnya sudah masuk, saya rasa cukup ini. Teman-teman bisa improve lagi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang menonton sampai akhir, dan juga terima kasih banyak kepada Bapak Rendra yang telah memberikan ilmu kepada kami. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa kami sebarkan kepada teman-teman semuanya. Saya rasa sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.